Apa sih tanda-tanda kalau hubungan di rumah tangga kita itu kurang harmonis, bisa apa, tanda-tanda konfliknya itu seperti apa ya Bu ya? Mungkin bisa disampaikan nih. Oke, nah mungkin kalau kita ngomongin apa ya hubungan sehat dan nggak sehat berarti ya. Kalau nggak sehat Mhm. kan mungkin apa namanya prosentase untuk kemunculan konfliknya itu juga cukup tinggi gitu. Nah tapi ini memang kayak apa ya kayak tergantung dari diri kita masing-masing dan pasangan gitu. Kayak misalnya seperti ini, pasangan tuh kan berbeda-beda. Mungkin satu pasangan gitu ya, ada yang apa ya, ada yang pasangannya pulang jam 11 malam masih masih apa ya masih bukan kerja tapi nongkrong sama teman-teman laki-laki perempuan gitu ya. Nah ini misalnya bermasalah gitu ya, maksudnya itu menjadi masalah gitu. Tapi ada juga pasangan yang seperti itu, tapi ini tidak menjadi masalah di pasangan tersebut gitu. Jadi memang sangat berbeda-beda nih gitu ya kebiasaan dan aturan dari masing-masing pasangan. Tapi intinya bagaimana kita bisa melihat bahwa oh kayaknya pernikahan saya gitu, oh kayaknya hubungan saya dengan pasangan itu kayaknya nggak sehat deh, atau kayaknya masih apa ya, uh, masih banyak kayaknya nih persentase kemunculan konfliknya ini besar nih. Itu bagaimana perasaan kita sendiri gitu. Apakah kita nyaman atau enggak dengan pasangan gitu. Apakah kita bisa terbuka atau enggak dengan pasangan gitu. Apakah kita merasa disayang atau enggak oleh pasangan gitu. Jadi itu. Jadi walaupun nih misalnya tadi gitu ya, walaupun ada yang bilang kok pasangan lo gitu sih gitu, pulangnya malam, bukannya pulang kerja langsung pulang ke rumah tapi main dulu sama teman-teman. Tapi kalau pasangannya nggak bermasalah, itu nggak akan jadi konflik, gitu. Iya. Kecuali kalau pasangannya memang bermasalah. Jangankan pulang jam 11 atau jam 12, pulang jam 9 juga akan jadi konflik, gitu. Jadi itu tuh gitu. Jadi bagaimana kitanya perasaan kita gitu. Karena kalau kita ngomongin relasi pasti ada cinta di situ. Kalau kita ngomongin cinta pasti ada komitmen, ada komponen-komponennya gitu kan. Ada intimacy, ada komitmen, ada passion gitu. Begitu tiga komponen ini bisa terpenuhi secara optimal gitu, kita akan ngerasa memang disupport, disayang, dihargai gitu. Tadi Mhm. intimacy, passion, komitmen itu memang harus ada saat kita menjalani relasi nanti. Tapi ketiga komponen ini juga apa ya prosentasenya akan mengikuti juga apa perkembangan usia kita gitu ya, berapa lama kita menikah gitu. Itu juga akan apa namanya akan mengalami perubahan. Kayak misalnya kalau kita ngomongin intimacy gitu. Intimacy itu kan perasaan kita ya secara emosional gitu. Kita ngerasa nyaman, kita ngerasa disayang gitu. Nah, ini kan penting banget nih untuk berkembang secara optimal baik dari mulai menjalin relasi, menikah gitu ya sampai usia lanjut ini perlu sekali untuk dijaga perkembangannya secara optimal. Kenapa? Karena pada saat kita merasa nyaman, kita juga pasti ngerasa enjoy dalam menjalani hubungan gitu. Kalau kita curiga terus gitu ya, kita ngerasa, oh kayaknya dia nggak sayang sih sama gue gitu kan, kita pasti deg-degan terus, panik Mhm. gitu kan, nggak ngabarin kita udah cemas gitu. Intimasi ini perlu dijaga gitu. Nah kalau passion ini kan lebih ke kayak apa ya, kayak ada stimulus-stimulus gitu ya, yang secara physically gitu ya, misalnya memang itu membuat kita merasa apa ya deket akhirnya gitu merasa disayang gitu kayak misalnya uh, apa ya kalau lagi sedih apa di usap-usap atau Kan. dipukul pundaknya gitu ya misalnya gitu kan itu kan secara sentuhan gitu misalnya pegangan tangan gitu nah itu yang akan juga apa ya membuat suatu hubungan itu menjadi long lasting gitu. Uh, dan ini juga kayak tadi berubah sesuai dengan perkembangan usia kita dan perkembangan usia pernikahan. Kayak misalnya mungkin di awal-awal pernikahan passionnya kalau kita ukur masih cukup tinggi gitu ya, tapi mungkin seiring dengan perjalanan pernikahan passionnya berkurang. Tapi berkurang ini bukan berarti dia nggak cinta lagi atau kita nggak cinta lagi, tapi memang menyesuaikan memang kayak kebutuhan-kebutuhan dari manusianya itu sendiri gitu, munculnya kepercayaan dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke situ. Gitu. Baik, baik, oke, kompleks sekali ya. Jadi memang konflik ini luar biasa ketika terjadi di rumah tangga. Memang harus kita pintar-pintar untuk bisa meraih pasangan seperti itu ya. Oke, oke. Kemudian